Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pada kesempatan ini kita akan kembali belajar dengan firman Tuhan dalam acara santapan rohani. Kita akan berdoa sebelum kita belajar firman Tuhan. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kesempatan hari ini Tuhan. Kami mau belajar firman-Mu, agar Tuhan menolong kami dan memampukan kami untuk mengerti akan setiap rencana-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, pada kesempatan ini kita akan belajar dengan firman Tuhan dengan satu tema, berjaga-jagalah dan berdoa. Ya. Apa? Di mana? Dan kapan kita berjaga-jaga dan berdoa? Ayat ini saya ambil dari kitab Injil Lukas pasal 21 ayat yang ke-36. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Nasihat ini adalah nasihat yang dari Tuhan Yesus untuk murid-muridnya pada saat itu. Ya. Alkitab mencatat dengan jelas, ya, berjaga-jagalah senantiasa. Nah, kata senantiasa itu artinya adalah setiap saat, setiap waktu, ya, dengan tak henti-hentinya berjaga-jaga, berjaga-jaga sambil berdoa. Berjaga-jaga dan berdoa merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Untuk apa? Ya, supaya kamu beroleh kekuatan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kekuatan orang percaya itu hanya ada di dalam doa. Saya katakan sekali lagi, kekuatan orang percaya itu hanya ada di dalam doa. Semakin orang itu banyak berdoa, akan semakin banyak kekuatan. Nah, kekuatan dari mana? Sudah pasti kekuatan itu datangnya dari Tuhan. Ya. Sudah pasti datangnya itu dari Tuhan. Karena berdoa, sekali lagi saya katakan berdoa adalah satu-satunya cara untuk manusia bisa berkomunikasi dengan Tuhan, bisa berkomunikasi dengan Sang Pencipta, bisa berkomunikasi dengan Sang Khalik, yaitu melalui berdoa. Berjaga-jaga dan berdoa adalah satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan. Nah, tujuannya apa? Supaya kamu beroleh kekuatan. Kekuatan apa? Kekuatan untuk apa? Yaitu kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi di atas bumi ini. Ya. Semua yang akan terjadi di luar batas pengetahuan manusia, di luar batas pemahaman manusia, di luar batas kekuatan manusia. Itu yang akan terjadi dan akan terjadi dan akan terjadi secara terus-menerus dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ada banyak orang merindukan supaya hidupnya aman, nyaman, luput dari semua persoalan, luput dari semua masalah. Ya, tetapi
tidak tahu apa yang akan dilakukan. Ya, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Ya, kalau orang yang tidak percaya Tuhan, ya, dia akan mencari kekebalan, ya, kekebalan tubuh, kesaktian demi kesaktian. Ya. Tetapi itu tidak menjamin, tidak membuat orang itu menjadi kuat dalam jiwanya, kuat dalam rohnya, tidak. Itu hanya kuat di dalam tubuh. Nah, padahal manusia itu, Bapak Ibu Saudara, kekuatan manusia itu terletak ada pada jiwa. Ketika jiwa orang itu kuat, batin orang itu kuat, maka tubuhnya pun akan menjadi kuat. Ya. Saudara perhatikan, orang yang terkena penyakit jiwa, tubuhnya kuat, tubuhnya kekal. Tetapi ketika orang itu terkena penyakit jiwa, saudara, tidak ada apa-apanya, tidak ada artinya apa-apa dalam kehidupan itu. Mungkin orang itu bisa gila, bisa stres dan sebagainya. Coba, walaupun itu orang itu hebat, orang itu kuat, tapi kalau sudah jiwanya stres, jiwanya terguncang, apa yang dia lakukan? Tidak ada satupun yang akan dia bisa lakukan dengan baik. Nah, Alkitab mencatat dengan jelas, saudara, supaya kamu bertahan. Bertahan dalam hal apa? Bertahan berdiri di hadapan anak manusia. Ya, bertahan berdiri di hadapan anak manusia. Mengapa harus bertahan berdiri di hadapan anak manusia? Nah, kita mencatat lebih lanjut. Anak manusia akan datang, yaitu Yesus, dengan kemuliaan Bapaknya, yang diiringi dengan malaikat-malaikat kudusnya dan dipenuhi dengan kekudusan. Ketika kehidupan kita hidup di dalam doa, hidup di dalam kekudusan, kita akan diberi kekuatan untuk berdiri di hadapan anak domba, berdiri di hadapan anak manusia. Dialah hakim yang adil. Dia akan menghakimi setiap manusia, baik manusia yang hidup maupun manusia yang mati, akan dihakimi di hadapan Kristus. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, jangan berhenti untuk berjaga-jaga dan berdoa. Karena anak manusia akan datang yang tanpa diketahui, siapapun tidak ada yang tahu. Ya, dikatakan malaikat pun tidak tahu. Ya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, berjaga-jaga dan berdoa adalah hal yang sangat penting. Di dalam ayat yang ke-37 dikatakan, pada siang hari Yesus mengajar di Bait Allah, dan pada malam hari ia keluar dan bermalam di gunung bernama Zaitun. Ya. Dan pagi-pagi semua orang banyak datang kepadanya di dalam Bait Allah untuk mendengarkan dia. Bapak Ibu Saudara, orang yang lapar dan haus akan kehadiran Tuhan, orang yang lapar dan haus akan kebenaran Tuhan, itu orang itu suka senantiasa berada di dalam Bait Allah. Ya, untuk apa? Untuk mendengar apa? Mendengar firman kebenaran. Dan firman kebenaran itulah yang akan membuat Bapak Ibu Saudara ya mampu berdiri di hadapan anak manusia. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, marilah pada kesempatan ini kita belajar bersama-sama. Ya, di dalam Efesus pasal 6 ayat 18 berkata, berdoalah senantiasa, berdoalah setiap waktu untuk semua orang-orang kudus. Berdoalah dan mengucap syukurlah, karena untuk itulah engkau telah dipanggil di dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, doa adalah sesuatu yang mampu mengubah
Yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Hal yang mustahil akan menjadi tidak mustahil. Karena apa? Di dalam kuasa doa ada yang namanya hadirat Tuhan. Apa yang tidak bisa dilakukan oleh manusia akan dilakukan oleh Allah. Ketika Allah melihat orang-orang sedang berdoa. Ketika kita sepakat 2-3 orang sehati berdoa, memanggil nama Tuhan, memanggil Yesus, dia katakan aku ada di tengah-tengah. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku, marilah kita senantiasa berdoa dan berdoa. Karena doa akan membawa kemenangan dalam menghadapi semua percobaan, masalah, tantangan hidup yang akan kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Dan berdoa juga akan membawa kita ke depan, masa depan yang jauh lebih baik, yang lebih cerah, yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Itu yang Allah janjikan kepada kita. Namun bukan serta-merta bahwa semua akan berjalan tanpa masalah. Tidak. Tetapi doa akan memampukan kita untuk menghadapi setiap masalah. Untuk menghadapi setiap masalah, untuk menyelesaikan setiap masalah. Karena di dalam masalah ada kuasa, ada mujizat bagi orang-orang yang suka berdoa dan suka mendengarkan firman Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Mari kita akan sama-sama berdoa dan kita mengucap syukur. Saya akan berdoa buat Bapak Ibu Saudara yang mungkin sedang bermasalah, yang persoalan sedang sakit. Kita akan berdoa. Segala puji hormat dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu ya Bapa. Biarlah kebenaran firman-Mu menjadi bagian dalam kehidupan kami. Tolonglah kami, Roh Kudus pimpinlah kami, supaya kami senantiasa berjaga-jaga dan berdoa. Dan kami beroleh kekuatan yang dari Tuhan, kekuatan batin, kekuatan jiwa, dan kekuatan roh. Tuhan alirkan kepada setiap kami orang percaya. Orang yang mendengar firman-Mu Tuhan, diberi kekuatan yang baru. Diberi kekuatan yang baru. Diberi kesehatan, diberi damai sejahtera dan sukacita. Terima kasih Bapa di surga, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Yang menghadapi jalan untuk dibukakan jalan baginya. Diberikan sukacita penghiburan oleh Roh Kudus. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur. Dalam kemuliaan bagi Tuhan Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.